Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat sore pemirsa Bumi Islam. Tidak terasa kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga dan kita akan membahas lagi tentang adab berpakaian dan berhias di dalam Islam. Bersama saya sudah ada Ustadz Yasrizal dari YNS Kayu Tanam dan Ustadz Amin dari Al-Hidayah, Pesantren Al-Hidayah Lubuk Bontai. Lubuk Bontai. Tanpa memperpanjang pembukaan, kita akan bincang-bincang tentang adab berpakaian dan berhias dalam Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak terasa ya Ustaz, sudah pertemuan yang ketiga. Alhamdulillah. Dan hari ini Ustadz Armen tidak bisa hadir karena beliau kurang sehat. Jadi kita bertiga akan bincang-bincang tentang seputar adab berpakaian dan berhias. Jadi bagaimana Ustadz dalam Islam itu tentang adab berpakaian dan berhias? Kita mulai dari Ustadz Amin dulu ya. Ya, silakan Ustadz. Alhamdulillah ya, Yudis dan Ustadz Yas ya dan kameraman, alhamdulillah ya, ini sudah sampai pada pembicaraan kita yang ketiga ya, ini masalah berpakaian dan berhias. Nah, jadi alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah karena Islam itu merupakan sebuah ajaran yang paripurna ya. Masalah pakaian ya juga diatur, berhias pun juga diatur. Itu bukan hanya sekedar insting ya. Bahkan dalam surat Al-A'raf ya ayat 31 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam ya, wahai bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Nah, wahai bani Adam, itunya universal panggilannya ya, bukan orang beriman. Seluruhnya universal. Wahai bani Adam, qad sungguh telah diturunkan atas kalian libasa, pakaian. Nah, pakaian itu fungsinya yuwari, untuk menutup, melindungi sau'atikum, sauk yang buruk, aurat. Ya, kemudian warisha, dan warisha itu kan artinya perhiasan. Nah, jadi fungsi daripada pakaian dalam Islam itu pelindung, penutup dan perhiasan. Nah, penutup aurat, sesuatu yang buruk. Nah, dalam Islam kalau dilihat nanti akan mengundang syahwat bagi lawan jenis. Ya, jadi ditutup itu. Ya, melindungi kita sadarkan karena fungsi pakaian ini ya bagi masyarakat mungkin di dataran tinggi itu tebal ya, melindungi. Kemudian warisha ini perhiasan, dilengkap dalam Islam itu ya. Jadi pelindung, penutup sebagai perhiasan. Nanti dalam perjalanan mungkin nanti ya sebagai status sosial lagi haid ya, segala macam lah, kasta kan. Nah, seperti dalam Islam tidak ada ya. Yang jelas fungsi utamanya itu penutup, pelindung, perhiasan. Nah, itu dasarnya itu dasarnya itu surat Al-A'raf ayat 31 tuh, diturunkan oleh Allah ya, pakaian untuk pelindungi yang buruk. Zalika sambungan ayat tuh, walibasut taqwa zalika khair, tapi pakaian takwa itulah yang lebih baik bagi kalian ya. Lizalika min ayatillah la'allahum yazakkarun. Demikianlah dari ayat-ayat Allah supaya mereka tuh yazakkarun ya, mengambil pelajaran. Jadi prinsipnya itu prinsip dalam Islam itu memang penutup, pelindung dan sekaligus ya, artinya manusia tuh pasti dia tuh cenderung untuk
ya berhias ya, nah Terlihat baik ya Ustaz ya? bagus, terlihat bagus. baik ya. Di fitrah tu tetap dia tempat dia tampil dalam Islam tu. Nanti dalam perjalanan lah ya, untuk status sosial lah nak, pakaian orang kayu, pakaian seragam, pakaian tidur, atau pakaian yang untuk tabaruj tu ya. Ya. Bahkan kadang-kadang ya kita mungkin pernah ya, Yudis pun kawan-kawan pernah dulu ada semacam parodi. Nah, ada seorang diundang dalam pesta orang kaya, dia datang dengan pakaian biasa, tapi ditolak. Padahal dia resmi itu diundang kan. Kemudian dia balik pulang, pakaian mewah baru diterima. Makanya sebagai tanda terima kasihnya kepada pakaian tuh, dia ambilnya makanan tuh, ini makasih yang diundang tuh pakaian saya. Ada semacam parodi. Nah, seperti itulah orang fungsinya itu berubah, bergeser itu. Sehingga diambilnya makanan tuh, masuk makanlah. Saya diundang tuh pakaian. Ya. Kembali tentu kepada kita Ya. sebagai umat Islam, Ya. pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, tentu tidak seperti apa yang Ya. secara umum difahami tentang berpakaian dan berhias. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ya. Oh, bisa dinaikkan lagi suaranya Ustaz? Ya. Volumenya. Volumenya Ustaz. Ya tentunya kenapa begitu? Karena kalau di dalam Islam itu berpakaian, landasan awalnya surat Al-A'raf ayat 30 tadi, 26 ya. 26 tadi. Perintah ya. Kemudian juga yang jelas dalam pemahaman baik itu materi-materi pembelajaran yang diberikan bahwa intinya adalah menutup aurat. Menutup aurat. Ya. Menutup aurat. Karena dengan ditutupnya aurat itu sebenarnya melindungi diri pribadi dan melindungi saudara-saudara atau orang lain. Iya betul. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Amin tadi, bahwa kalau sekiranya aurat itu terbuka, maka akan mengundang syahwat orang lain, berarti otomatis pada saat yang demikian seseorang atau seorang wanita, misalnya dia memperlihatkan auratnya itu atau perhiasannya, maka dia telah menyebabkan saudaranya yang laki-laki menjadi berdosa. Bisa berdosa. Bisa berdosa. Terfitnah ya. Terfitnah jadinya kan. Nah, sementara tentu kalau kembali kan innamal mu'minuna ikhwah itu. Yang bersaudara itu kan saling jaga. Dan saling jaga. Ya sebagaimana kita ketahui kalau wanita itu auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini perlu. Terutama dalam proses pendidikan. Yang telapak tangan itu yang mana? Ini atau semua? Kalau dalam apa kan ini yang telapak tangan. Yang telapak tangan kan ini. Nah, tapi di kita sampai saat ini kan masih banyak yang nutup auratnya sampai di sini. Jadi harusnya ini tertutup juga ya Ustaz? Iya. Kalau idealnya bagi seorang wanita atau Yudis misalnya punya istri, belikanlah baju gamis, dan telapak lengan baju itu ada sarung tangannya ke sini. Sehingga kalaupun kita bepergian jauh, tidak perlu lagi membawa mukena. Oh, bisa langsung dipakai untuk sholat ya? Bisa sekaligus dipakai untuk sholat. Jadi muka dan telapak tangan, yang lainnya adalah aurat dan sekaligus perhiasan. Dan kalau nggak salah itu Rasul berpesan, janganlah apabila seorang wanita berjalan dengan memperlihatkan perhiasannya, diizinkan oleh suami sama dengan membuatkan rumah di neraka gitu. Begitu ya Ustaz ya? Iya. Jadi memang ini yang perlu sebenarnya setelah landasan awal dalilnya tadi jelas, kemudian tujuannya apa dan bagaimana proses pembiasaan ini. Prosesnya tentu dari kecil. Berpakaian. Bagaimana kalau anak kita seorang wanita, kita latihlah dia berpakaian seorang muslim. Dengan bagaimana seorang wanita memakai menutup kepalanya, kata Rasulullah yang pernah Ustaz baca, turunkan jilbabmu di bawah dada.
Jadi kadang-kadang konotasi jilbab yang kita lihat dalam kehidupan keseharian itu dia aksesoris. Sudah ketahuan jilbabnya panjang ditaruh ke sini misalkan. Apakah sempurna? Karena menutup ini perlu dibedakan dengan membungkus. Jadi aurat itu kan ditutup. Iya. Kalau bahasa awak mungkin kan menutup itu kan tidak tampak yang tertutup. Iya. Jadi Tapi bukan kalau sekedar membungkus ya Ustaz ya. Bukan. Bukan sekedar. Kalau hanya sekedar menutup, membungkus, misalnya pakai wig saja seorang wanita itu kan tertutup. Iya. Tapi tidak demikian yang disuruh. Jadi tentunya bagi kita laki-laki, kita kan termasuk lebih nih. Iya. Yang penting sebenarnya kan antara pusat dan lutut. Batas apa ya? Begitu aja kita boleh kok. Iya. Berarti dari atas pusat ya Ustaz ya? Iya, pusat Sampai ke lutut. istilahnya. Iya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan darurat kita mau sholat, Iya. Baju basah misalnya, Iya. ini buka baju kita pakai sarung sampai sini, boleh ya berarti ya Ustaz? Ya kalau berdasarkan apa boleh, tapi kan tentu ada ketentuan. Darurat. Itu kan landasannya darurat. Darurat, ya. Nah, kalau dalam kondisi darurat itu boleh. Boleh. Tapi selain itu, Iya. jangan cari alasan karena secara ilmu logika saja dulu lah. Iya. Menghadap salah seorang Pak Lurah misalnya, Pak Camat, Gubernur, Bupati. Iya. Kenapa kita nggak tutup aurat saja? Kita umat Islam. Tapi tidak, kita berusahakan Sempurna. berpakaian yang sempurna. Iya. Nah, sementara sholat itu Iya. Menghadap Allah ya Ustaz. menghadap raja di raja Iya. kan. Ya, tentu ini contoh-contoh dari Rasulullah Iya. yang kita ikuti dengan kalau beliau kan tidak hanya pakai ini Ustaz, dia Ya, pakai sorban. sorban. Nah, sorban. Sunnah. Iya, sunnah. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang pakai sorban, Iya. mereka melaksanakan sunnah Iya. Rasul, dan itu diperintahkan. Jadi Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Tadi kan bahwa berpakaian itu untuk menutup aurat. Iya. Kalau laki-laki ini auratnya ini. Iya. Kalau untuk perempuan auratnya ini. Iya. Artinya itu yang harus kita tutup. Kita bukan hanya sekedar dibungkus ya Ustaz ya, ditutup. Kemudian berhubungan tidak Ustaz? Soal potongan model. Oh, model. Nah, ini kan sering jadi apa? Jadi pembahasan ya. di tengah-tengah di tengah-tengah umat Islam, Iya. terutama kayak Yudis yang belum memahami Islam dengan baik. Ini model dari Inggris ini dari Amerika, ini dari Arab. Iya. Ini berhubungan tidak Ustaz? Atau boleh atau tidak ini umat Islam pakai baju orang Amerika? Gimana Ustaz? Ya, alhamdulillah kayaknya ini pertanyaan yang bagus ya Yang prinsipnya kan ketika kita berpakaian kita dalam rangka mematuhi perintah Allah. Kemudian ada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada batasan-batasannya. Ya, maksudnya mayoritas ulama istilahnya sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kalau laki-laki itu minimal. Kemudian wanita itu itu artinya kita menumpang aja kepada orang-orang. Lalu kemudian ada prinsipnya. Yang jelas pakaian itu kalau katakanlah menurut sunnah itu yang pertama dia syar'i istilahnya. Dalam pengertiannya tidak transparan, tidak ketat, tidak tasabuh. Tasabuh kok pakaian orang-orang, maksudnya orang-orang non-Islam, tapi dalam istilahnya ritual-ritual agama. Ritual-ritual agama itu tidak dari yang haram. Misalnya laki-laki jelas itu kan dilarang pakai sutra. Sutra tidak boleh, emas tidak boleh. Wanita boleh. Dibolehkan kalau sutra. Tapi ada pengecualian. Ada seorang sahabat yang dia punya masalah khusus, dia gatal-gatal dia dulu namanya arek-arek lungga istilah itu. Jadi jelas Jadi KB Sabali 2 senta. 2 senta.
Lalu kemudian bagaimana yang Yunus katakan tadi itu, nah kalau kita lihat Rasulullah SAW, nah kadang-kadang beliau pakai sorban, kadang pakai baju Yaman, kadang pakai gamis. Memang itu dah waktu zaman beliau tuh ya. Yang prinsipnya tuh, kalau ambo yang memahami tolong betulkan ya. Ya masalahnya tuh pokoknya menutup aurat, tidak transparan, tidak lekuk-lekuk tubuh. Kalau model, itu rasanya manusia itu kan dia punya apa istilahnya? Selera, style istilahnya. Ya, selagi tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul, kalau dia boleh itu mubah. Karena yang kami pernah membahas masalah tasyabuh itu, menyerupai orang kafir itu pakaian-pakaian ritual, upacara keagamaan mereka. Itu yang memang tidak boleh awak tiru. Tapi kalau misalnya gini-gini kan celana kan, celananya Rasulullah pun juga pakai sirwal. Ya, kadang pakai izarah, sarung. Tapi memang di atas mata kaki kan kalau izarah. Memang iyo tuh di atas mata kaki. Ya, tidak boleh sombong ya, khulaya ya. Kadang beliau pakai gamis, kadang tak pakai topi, kadang pakai sorban saja. Di beliau itu istilahnya fleksibel, artinya bukan terpaku pada sebuah. Kalau kita hidup di sini, kita diajarkan itu memang ya itulah jadi apa masalah. Jadi tidak harus pakai harus kalau macam karena harus ya. Iya, dan satu lagi tentu sesuai dengan iklim dan kondisi lingkungannya di mana kita di mana kita tinggal ya. Tapi pada dasarnya model itu sah saja ya. Tapi inti. Dengan intinya apakah kriteria menutup aurat yang memang diwajibkan dalam Islam terpenuhi. Kalau terpenuhi, mau dari Jerman, mau dari Swiss, mau dari Amerika, boleh. Jadi bukan berarti model-model yang kita pakai itu, misalnya model ini dibuat oleh orang bukan orang Muslim. Berarti bukan berarti kita pakai itu kita menyerupai kafir ya Ustaz. Bukan berarti ya Ustaz ya. Tapi yang inti tadi, kalau kita pakai pakaian ritual mereka, ritual kita anggap itu sebagai pakaian kita, itu yang dilarang dalam Islam. Jadi kan masalah dunia ini diberikan kebebasan kepada kita, tapi dengan batasan tadi. Jadi bebas bebas terikat. Ikatannya ini sejauh mana kita memahami. Misalnya seperti kalau penutup kepala, kopiah, ada sorban, ada sebo, ada sorban. Itu boleh. Sepanjang dia memang niatnya untuk apa gitu kan istilahnya prinsip itu sebagai ibadah ya, berpakaian memang ya kita bersyukur sekali sampai masalah pakaian ini kalau dibiarkan ya kepada tidak diatur prinsip-prinsipnya kan terbayang oleh kita kan. Semua orang akan punya selera masing-masing. Dalam Islam prinsipnya tuh yang penting. Kalau model style itu kita ya beda-beda kondisi itu diperbolehkan. Dan sekaitan dengan berhias kan. Sekaligus berhias. Pakaian itu kan termasuk perhiasan. Iya. Tapi juga perlu difahami yang perhiasan ini juga perlu ditutup. Bagi perhiasan ya. Tapi berhias beda lagi. Dengan perhiasan. Kalau kita lihat, jangan sekali-kali wanita memperlihatkan perhiasannya atau menghentakkan kaki dilarang. Gelangnya. Jadi ini yang kita perlu garis bawahi sehingga pemahaman untuk adab berpakaian dan berhias ini bisa menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin salah satu berhias itu kita perlu lihat kaca. Kan? Bagaimana kalau melihat kaca itu apa yang sebenarnya harus timbul dalam diri kita? Kan ini tahu. Kadang-kadang kan kalau waktu kita muda-muda gagahnya lagi boleh kita mengatakan kita gagah. Tapi jangan lupa ya siapa ya yang subhanallah. Pencipta ya. Kan
Kalau menurut Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak sia-sia Engkau ciptakan wajahku yang gagah ini, kata Yudhisnya, Pak. Ya, Ustaz. Iya. Wajahku yang cantik ini oleh seorang Iya. wanita. Boleh. Tapi subhanallah, Iya. ya, subhanaka faqina adzabannar. Iya. Maha suci Engkau, jauhkan aku dari azab neraka. Iya. Kenapa? Nanti dengan ketampanan kita, dengan baju yang baju yang kita pakai, kita merasa gagah dan kita lupa kita ini siapa? Narsis ini ya. Narsis ya. Nah, jadi ini batasan-batasan seperti itu. Sehingga kalau seorang wanita sebenarnya dia berhias itu hakikatnya untuk siapa? Iya, Untuk umum Iya. atau untuk sang kekasih? Suami Itu ya. harus jelas ya Ustaz ya. Husband. Ya, jadi kalau kita lihat gitu kan, kadang-kadang dalam kehidupan keseharian, Iya. seorang wanita itu dia banyak berhias itu belum tahu untuk siapa ya, Mas? Iya. Secara hakikat dalam Islam ya. Motivasinya itu ya. Motivasinya untuk siapa? Nah, itu. Untuk orang lain kah atau untuk suami? Iya. Nah, Harusnya dalam Islam itu untuk suami. ya? Suami. Untuk Suami. Ya. Beruntung sekali jadi suami dalam Islam ini Ustaz ya. Iya. Iya. Tapi Bahkan ingat, sudah diatur istri harus berhias, Iya. harus bercantik-cantik itu untuk suami ya Iya, Ustaz. betul. Alhamdulillah. Ustaz silakan minum dulu Ustaz. Iya. Syukron. Eh, Ozi, Yuda. silakan Kopi Rampah. Acara ini disponsori oleh Kopi Rampah. Jadi kalau pemirsa Bumi Islam ingin mencoba menikmati Kopi Rampah bisa hubungi atau komen di bawah. Nanti akan Insyaallah. kita kasih linknya. Iya. Gimana Ustaz rasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kopi. Memang Lapo Kopi Rampah menyiapkan Kopi Rampah. Insyaallah ya. enak dan sehat. Enak dan sehat. Nah, Enak dan prinsipnya sehat. seperti itu Ustaz. Iya. Sehatnya dulu. Sehatnya Sehatnya dulu dulu, ya. dan enak juga. Enak, ya. Dapat enaknya, dapat sehatnya. Alhamdulillah. Iklan. Jadi Ustaz, lanjut ke Ayudis, masih ada pertanyaan tentang celana bagi laki-laki Ustaz. Wah, isbal ya. Isba, ada celana yang di atas mata kaki. Iya. Kemudian ini adalah mungkin ini ketentuan. Iya. Memang ketentuan atau bagaimana ini Ustaz? Itu satu pertanyaannya. Iya. Terus yang kedua, sehubungan dengan panjang celana tadi, Iya. tadi Ustadz mengatakan jangan sombong gitu. Ya, Sombong. dengan sombong. Nah, apa yang dimaksud dengan sombong ini Ustadz, dan kenapa dia dikatakan sombong? Iya. Gimana Ustadz? Itu namanya istilah